Hari yang baru, hari karunia Tuhan bagi kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan penuh semangat menjalani hari ini ketika kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk menjalani kehidupan hari ini sekaligus untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Jika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kami, mampukan kami Tuhan untuk selalu memikirkan apa yang akan kami lakukan bagi Tuhan hari ini. Sehingga dengan demikian kehidupan kami tidak berjalan sia-sia, tetapi semua selalu terarah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1-5. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap, sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, dan ketika kita memaknai firman Tuhan hari ini, maka kita membandingkannya dengan beberapa hal dalam pelayanan jemaat atau persekutuan atau gereja selama ini. Ada beberapa orang yang seringkali merasa tidak enak, saudara-saudara, ketika di dalam pelayanan itu pembicaraan tertuju kepada materi, kepada uang secara khusus. Dan hal-hal seperti itu sebenarnya harusnya kita pahami dengan baik bahwa materi kita, uang kita, atau apapun yang kita miliki itu adalah salah satu bagian dari begitu banyaknya kasih dan berkat, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita karena Dia sungguh mengasihi kita. Sehingga tidak harus kita bermasalah, tidak harus kita menjadi tidak enak hati ketika hal-hal itu pun kemudian dibicarakan di tengah-tengah jemaat, pelayanan, atau persekutuan. Saudara-saudara, dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1-5, perikop pembacaan kita pada saat ini, jemaat Korintus pernah mengucapkan janji untuk membantu jemaat miskin di Yerusalem. Namun berjalannya waktu, jemaat di Korintus tidak menepati apa yang telah mereka ucapkan sebelumnya. Itulah sebabnya Paulus mendesak mereka untuk mewujudkan komitmen mereka tentang pelayanan kasih yang mereka sudah janjikan sebelumnya. Paulus tidak menginginkan jemaat di Korintus merasa malu dan akhirnya menjadi batu sandungan jika kemudian jemaat Makedonia mengetahui bahwa mereka belum siap mengumpulkan bantuan sebagaimana yang telah mereka janjikan. Ayat 4. Karena itu Paulus mengutus Titus dan kedua saudaranya mengumpulkan uang yang sudah dijanjikan untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem dengan tulus hati. Pemberian itu akan diurus oleh orang-orang yang benar yang memiliki kasih Kristus. Ayat yang kelima. Dan Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk memberi dengan kasih dalam rangka pelayanan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Dan sekali lagi semua itu pastinya hanyalah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita membandingkan dengan apa yang pertama kalinya saya katakan dalam renungan ini tentang materi atau uang atau apapun yang kita miliki yang akan kita nyatakan di tengah-tengah persekutuan jemaat, hal yang paling penting untuk kita ingat adalah bahwa pertama, Allah sungguh mengasihi kita.
Hidup yang kita jalani sampai hari ini saja, saudara-saudara, sudah tidak sanggup kita membalasnya kepada Tuhan dengan apapun yang kita miliki. Apalagi ketika kita berbicara tentang keselamatan. Sehingga dengan demikian sebenarnya harusnya kita muncul dalam hati dan pikiran kita bagaimana kita bersuka cita tiap waktu dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita miliki tidak lagi menjadi persoalan dan tidak lagi kita hadapkan berlawanan dengan pelayanan untuk kasih dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak mempertahankan apapun yang kita miliki untuk kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan itu sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita, bahkan di dalam keselamatan yang telah dikerjakan di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di masa yang akan datang kita diperhadapkan dengan begitu banyaknya pelayanan, begitu banyaknya kebutuhan orang-orang yang lemah, yang miskin, yang terbatas, yang kekurangan, bahkan di dalam pelayanan kita juga. Sehingga di dalam semua itu membutuhkan semangat iman, kelapangan hati dari kita semua, supaya ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh mengingat hanya Tuhan, supaya tanggung jawab kita pun di hadapan Tuhan senantiasa diwujudkan melalui apa yang kita miliki. Bahwa ada firman Tuhan, bahwa ada perenungan-perenungan terhadap bagian-bagian itu tertuju secara langsung kepada apa yang kita miliki. Hal itu justru kita syukuri, karena justru kita dalam bagian-bagian itu terus diingatkan untuk terus bersyukur dan memberi apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita terus dalam menjalani kehidupan ini, dan berkat-Nya terus nyata juga di dalam hidup dan bahkan pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk membawa diri kami sebagai persembahan puji-pujian atas kasih dan kemurahan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Bahkan di dalam keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, kami telah diselamatkan. Tuhan, kami mau berdoa saat ini, mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Kami mau berdoa, mendoakan Ibu Alfrida Embong, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Patonglo, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Cehadengen, Matius Ruru, Nyonya Matius Ruru, Disa, Ibu Evi Rama, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Prante, Bapak Oni S. Lakburlawal, Saudari Liliani, Nyonya Palimbunga, Bapak Mertua, Bapak Evan di Padang, Bapak Nathan Sambo, Bapak Yesa Lolinggi, Oma Keti, Nyonya Margarita Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Febri Tanibar, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margarita Sarra, Ibu Matilda Tiwisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Anggri, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Margarita Bale, Nyonya Damares Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Kerangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Pendeta Bertapatus keluarga, Diaken Nyonya Seltiana Robi, Saudara Erlin Simanjuntak Ranggina, Nyonya Peter Tena. Nyatakan kasih-Mu Tuhan agar mereka yang sakit terus mengalami pemulihan, dan mereka terus bersuka cita sekalipun hari-hari ini mereka dalam kelemahan tubuh. Kami juga selalu berdoa, mendoakan semua bagian-bagian pelayanan di dalam jemaat ini Tuhan, baik secara fisik maupun pelayanan rohani. Biarlah kami semua Tuhan jemaat-Mu senantiasa membawa diri dan sukacita kami dalam bagian-bagian ini. Kami senantiasa mengingat bahwa keterlibatan kami dalam persekutuan jemaat dan seluruh kegiatan di dalamnya sungguh-sungguh latar belakangnya adalah karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami. Sehingga sekalipun ada di antara kami, bahkan banyak di antara kami yang kekurangan, pemberian dari kekurangan kami itu Tuhan justru menimbulkan sebuah semangat yang tidak lagi melihat diri kami dan hidup kami yang sekarang, tetapi bagaimana kami melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa melingkupi seluruh bagian hidup kami.
Berkati dalam perjalanan hidup hari ini Tuhan, berkati kami dalam masa-masa pandemi. Biarlah sukacita kami selalu ada di dalam Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Berkati kami terus Tuhan dalam menjalani hari hidup kami. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.